Pada hari ini kita akan melakukan seminar presentasi karya ilmiah remaja yang merupakan hasil karya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rembang. Jadi pada pagi hari ini akan tampil 3 kelompok untuk sesi pertama dari kelas 12 IPS 4. Kemudian dari kelas 11 IPS 3 dan yang terakhir dari 12 IPS 2. Saya panggil dari kelas 12 IPS 4 pemakalah 1 Valentina Agustin. Dan pemakalah berikut Sirilus CH Arab, Aprilia. Kemudian pemakalah Ananda Dwi Putra. Kemudian kita panggil pemakalah kelima Benedictus SP Abdurrahman. Baik, teman-teman, kakak-kakak pemateri kita ini akan membawakan materi dengan judul apa? Dampak penggunaan Facebook terhadap perilaku remaja. Jadi kita pada hari ini akan mendengar seminar dampak penggunaan Facebook terhadap para remaja. Jadi sekarang kakak-kakak, saya sebagai moderator mempersilahkan kepada para pemateri untuk memulai presentasinya. Kami untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Dampak Facebook terhadap perilaku remaja dengan melakukan studi terhadap siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Laki Rembang. Baik, kita langsung saja masuk di bab 1, latar belakang. Latar belakang kami mengangkat materi ini tidak terlepas dari era globalisasi ini, di mana kita mengalami perkembangan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang turut mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan teknologi ini tentu bukan hal baru yang bagi masyarakat kita, khususnya para remaja yang notabene adalah remaja pelajar generasi Z. Teknologi ini telah menjadi sebuah kebutuhan pokok yang kian berdampak pada kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Sehubungan dengan itu, tidak dapat dipungkiri bahwa remaja generasi saat ini yang dianggap sebagai generasi Z atau generasi digital tentunya menjadi salah satu sasaran dari teknologi itu sendiri. Hadirnya smartphone atau telepon cerdas dengan berbagai fitur canggihnya telah menunjang dan kian mempermudah komunikasi serta interaksi para remaja tanpa batasan ruang dan waktu. Remaja saat ini terlahir untuk mahir dan gandrung dengan berbagai jenis teknologi dan aplikasi komputer. Sementara bagi orang dewasa yang hidupnya sebelum zaman generasi Z ini perlu waktu untuk membiasakan diri menggunakan internet pada aktivitas sehari-hari. Kalau internet mulai marak masuk dalam kehidupan remaja, banyak dari kita yang mengkhawatirkan akan dampak negatif dari penggunaan internet tersebut, meskipun di satu sisi internet turut memberikan dampak positif bagi kehidupan remaja. Telegram dan Facebook adalah awal dari munculnya berbagai dampak yang dirasakan oleh remaja, baik positif maupun negatif. Dari beberapa situs media yang telah saya sebutkan tadi, Facebook menjadi perkembangannya dari diciptakannya pada 4 Februari 2004, Facebook ternyata sudah memiliki pengguna sebanyak 1,32 miliar pengguna aktif di seluruh dunia dengan jumlah pengguna aktif terbanyak itu di Amerika Serikat. Kemudian kehidupan remaja. Namun apa daya, keberadaan Facebook tentunya akan memberikan dampak yang begitu besar bagi perilaku remaja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami merasa tertarik untuk meneliti bagaimana dampak penggunaan Facebook terhadap perilaku remaja dengan melakukan studi terhadap seluruh siswa kelas 12. Maksudnya sebagian
siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Langkerembong. Terhadap perilaku remaja siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Langkerembong dan remaja. Yang kedua, sebagai bahan masukan untuk orang tua dan para guru dalam mengatasi berbagai dampak dari penggunaan Facebook terhadap perilaku. Kita beralih ke bab 2, landasan teori. Pertama, pengertian Facebook. Facebook merupakan jaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Menurut Fatih dan Lesti, yang pertama itu menu beranda, kedua menu profil, menu teman, menu pesan masuk, menu pengaturan, kotak pencarian, aplikasi, koleksi foto, video, grup, catatan, tautan, temannya online, pemberitahuan, dan juga obrolan. Selain pengertian Facebook, kami juga memaparkan pengertian remaja. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan juga 13 tahun dan sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelum itu suka membantah atau menentang, menolak, berontak, suka berangan-angan atau berimajinasi, cenderung pendapatnya merasa benar dan rasa ingin tahunya besar, banyak kemaunya. Penelitian. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu jenis penelitian. Kami sebagai kelompok atau sebagai narasumber sekaligus peneliti dalam hal ini, jenis penelitian yang kami ambil yaitu jenis penelitian deskriptif, di mana fokus utamanya yaitu menjawab fenomena atau masalah yang terjadi, di mana dalam hal ini berkaitan dengan dampak Facebook terhadap perilaku remaja. Dan jenis penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, di mana menurut salah satu peneliti atau salah seorang ahli yang bernama Moleong pada tahun 2005, dia mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tempat dan waktu penelitian. Karena di sini subjek informasi atau narasumber atau sumber informasi yang kami ambil sebagai jenis penelitian yang kami ambil yaitu sampai Desember tahun 2022. Poin berikutnya yaitu subjek penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena ada punya sumber informasi di sini yaitu siswa-siswi SMA yaitu pengguna Facebook aktif dalam rentang waktu 12 bulan atau 1 tahun karena dianggap lebih berpengalaman atau lebih tahu seluk-beluk dari aplikasi Facebook ini sendiri. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk mengetahui seberapa besar dampak penggunaan Facebook terhadap perilaku remaja, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu metode penelitian. Adapun jenis data primer yang dimaksud adalah seperti pengamatan tentang penggunaan Facebook di kalangan siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Langkerembong. Jenis data yang kedua tadi yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan catatan dan dokumen tentang data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan, uraian, dan penggambaran kondisi terkait dengan penggunaan Facebook terhadap perilaku remaja. Sekian poin 3, kita lanjut ke poin berikut. Nah, dari pembahasan ini kita akan menjawab rumusan masalah yang ada pada bagian pendahuluan, yakni menjawab pertanyaan bagaimana dampak penggunaan Facebook, kemudian apa alasan Facebook berdampak terhadap perilaku remaja, dan yang terakhir bagaimana upaya mengatasi dampak penggunaan Facebook terhadap perilaku remaja. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari yang dilakukan oleh kelompok dari hasil wawancara serta survei, caranya dampak positifnya ada 5 dan dampak negatifnya ada 6. Nah, yang pertama kita masuk dalam bagian pertama itu apa saja dampak penggunaan Facebook. Kurang lebih teman-teman tahu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini yang pertama dampak positif. Dampak positif yang pertama itu menjalin hubungan silaturahmi.
Nah, teman-teman yang sudah kami teliti, yang kami sudah wawancara, mengatakan bahwa melalui Facebook mereka bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Nah, kita lihat keberadaan Facebook di sini sebagai media online dan media sebagai teknologi canggih memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman di luar daerah. Meskipun kita sudah ada teman, tapi kita bisa mencari teman yang baru di luar daerah kita melalui aplikasi ini. Nah, poin yang kedua dari dampak penggunaan Facebook, dampak positifnya teman-teman bisa lihat di depan itu adalah sebagai media promosi. Nah, kita lihat ada teman-teman kita yang hobinya jualan gitu, yang punya bakat berbisnis. Nah, di sini mereka menganggap Facebook sebagai sebuah media untuk berbisnis, sebagai media promosi barang. Contohnya ada yang mau jual sepatu, ada yang mau jual tas. Poin yang keempat adalah sebagai sarana informasi. Ini merupakan, ya mungkin ini sebenarnya menjadi poin pertama bahwa kehadiran Facebook yang merupakan dampak meningkat positif bagi kita ini sebagai sarana informasi. Informasi apa saja bisa kita dapatkan dari Facebook, baik itu yang positif, bahkan yang negatif juga sering muncul. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yakni dampak negatif dari Facebook. Kalau tadi ada dampak positif, maka di sini ada kami wawancara dan sudah menjawab kuesioner, menjawab salah satu poin yang menjadi poin pertama dari dampak negatif penggunaan Facebook adalah mengurangi intensitas tatap muka. Meskipun kita telah melakukan komunikasi secara online, ya memang benar kita bisa menjalin hubungan secara tidak langsung, secara online, tapi kurangnya intensitas tatap muka atau interaksi secara langsung dapat menyebabkan seseorang itu kalau kita dia kalau ketemu nanti pasti malu, kan malu, dia punya, ya, dia hanya berani di chat tapi waktu ketemunya kurang, PD-nya kurang. Nah, itu yang dimaksud nanti mengurangi intensitas tatap muka yang berakibat pada turunnya kepercayaan diri, begitu. Lalu yang berikut ada poin kedua, yakni mempengaruhi kesehatan. Nah, di sini teman-teman yang sudah mengalami bagaimana dampak negatif dari penggunaan Facebook, teman-teman yang sudah chat sampai pagi. Nah, dari situ nanti itu tentunya akan mempengaruhi kesehatan. Nah, dari teman-teman yang menjawab itu, kebanyakan mereka juga kesehatannya menurun, dan mereka punya mukanya pucat. Mungkin teman-teman bisa lihat di sampingnya, apakah ada teman-teman yang mukanya pucat? Pasti itu nanti mungkin karena keseringan chat sampai pagi. Yang berikutnya adanya pertengkaran dan retaknya hubungan. Nah, kalau konteks yang lebih cocok untuk kita sebagai remaja, usia-usia yang sudah melewati masa pubertas gitu, pasti ada nanti yang gini, ya kalau gini lah, muncul orang ketiga dalam chat gitu. Nanti ya akan muncul. Nah, dari situ nanti memang benar-benar ada yang mengakui seperti itu gara-gara main Facebook. Di sini kalau teman-teman pasti kita semua juga merasakan bahwa semua video atau foto-foto viral pasti muncul pertama di Facebook. Itu yang kami rasakan, yang kami kelompok setuju bahwa di Rute, khususnya di Manggarai ini, kalau ada yang viral itu pasti pertama munculnya itu di Facebook, baru nanti di WhatsApp, lalu menyusul di IG. Lah, di situ dari pornografi itu, dari saya bukan ingin mencemari otak teman-teman, kita ngomong-ngomong jujur saja bahwa dari mereka contohnya chat-chat gitu nanti berujung pada hubungan setelah mereka bertemu gratis. Ya mama beli pulsa. Ya beli pulsa biar pakai, atau tidak kita bawa pulsa demi saja chat penuh atau chat nana. Nah, kita lihat ada banyak pemborosan yang kita buang. Contoh pemborosan uang, pemborosan waktu juga, seringan menggunakan media sosial. Contohnya kita sudah lupa dengan kerja tugas, lupa waktu, ya paling nyata lah, lupa waktu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pemborosan waktu. Bahkan yang paling sadis saya bilang tadi, pemborosan uang, minta uang terus karena langdena SD, kebutuhan informasi yang sangat tinggi dari kita ingin tahu informasi dari sini, informasi dari sana. Nah, tentunya kehadiran Facebook sebagai media informasi tentunya sangatlah penting. Ya, itulah mengapa contohnya Mark Zuckerberg yang merupakan pendiri Facebook membuat Facebook pastinya karena dia ingin contohnya membagikan informasi kepada dia tersebutnya di Facebook yang tidak disertai dengan kesadaran dan sikap kritis. Kurangnya kesadaran dan sikap kritis dapat membuat kita terjerumus dalam itu tadi yang saya bilang, beberapa dampak negatif. Khusus untuk poin ini saya sudah rangkum, teman-teman kelompok sudah rangkum, ada 3 poin kurang lebih. Yang pertama ada dukungan dan pengawasan dari orang tua atau orang-orang terdekat. Nah, di sini keberadaan orang tua
bukan hanya bapak dan mama, tapi ibu guru dan bapak guru juga sebagai orang tua, bahkan teman-teman kita itu dapat kita supaya kita lebih bersikap kritis dan lebih analisis begitu dalam menggunakan media sosial. Lalu poin yang berikutnya, semangat dan komitmen dari diri sendiri. Nah, selain dari orang lain, kau harus sadar juga dari diri sendiri. Nah, saya harus berubah. Kalau sudah sadar, kau punya mata semakin ke dalam, lambung mulai bunyi terus. Nah, harus sadar sudah. Saya harus komitmen dan cukup pula. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas 12 IPS SMA 1 Langgerombong mengenai dampak Facebook terhadap perilaku remaja, maka kelompok berkesimpulan bahwa penggunaan Facebook lebih banyak memberikan dampak negatif bagi kita pengguna atau kita remaja. Kurangnya interaksi secara langsung, pertengkaran, pornografi, serta pemborosan adalah representasi real atau representasi nyata yang dapat kita lihat terkait minimnya pemanfaatan Facebook secara baik dan benar. Nah, dari sini usia remaja dengan tingkat. Nah, yang berikut, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kebanyakan remaja usia sekolah lebih mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif yang sering muncul di Facebook, serta memungkinkan adanya perubahan signifikan pada perilaku mereka. Facebook selain memberikan banyak kemudahan bagi kita pengguna, tapi juga turut melahirkan beragam dampak-dampak negatif yang cukup banyak berpengaruh bagi kehidupan kita sebagai pengguna ataupun sebagai remaja. Yang terakhir yaitu saran yang pertama bagi siswa atau bagi kita sendiri. Semoga melalui penelitian ini para siswa diharapkan mampu mempunyai kesadaran akan pentingnya pemanfaatan berbagai fitur seperti fitur media sosial seperti Facebook sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan bakat kita semua dibandingkan menggunakannya untuk hal-hal negatif. Selain itu kita juga diharapkan mampu wakil orang tua di sekolah mesti tahu cara untuk menyelaraskan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dan kebutuhan para siswa. Dengan demikian pihak sekolah dengan mudah mengantisipasi berbagai dampak negatif akibat pemanfaatan teknologi khususnya Facebook. Yang terakhir yaitu bagi orang tua. Peran orang tua pada kasus ini sangatlah penting. Pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan teknologi merupakan tugas orang tua yang paling utama di tengah pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini. Para siswa usia remaja juga akan lebih menuruti perintah orang tua ketimbang orang lain. Orang tua adalah sentral dari upaya mengantisipasi. Sudah menyaksikan seminar presentasi yang dibawakan oleh kelas 12 IPS 4. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada 4 penanya untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri, dan hal itu dapat terjadi bila para pemateri mengizinkan moderator jika pertanyaan tersebut berkenan. Jadi teman-teman akan memberikan pertanyaan, saya akan bertanya kepada para pemateri apakah pertanyaannya ini bisa diterima untuk dijawab ataupun tidak. Jadi sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Bagi para penanya media sosial, maka fakta bahwa user Facebook juga merupakan kalangan anak-anak. Seperti yang kita tahu, anak-anak SD ini belum pantas untuk bermain Facebook. Jadi pertanyaan saya, apa pendapat kelompok tentang anak SD yang belum pantas untuk bermain Facebook serta dampak bagi mereka? Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Punya adik-adik di rumah yang sekarang ini tidak terlepas dari penggunaan HP. Selain mereka bermain game juga kita lihat sudah beberapa ini berani yang untuk menggunakan Facebook, bahkan ya khususnya pada pembahasan kami di Facebook. Nah, dari pendapat kelompok terkait bagaimana anak-anak yang sebelumnya itu sebenarnya itu belum pantas untuk menggunakan Facebook, baik seperti yang saya jelaskan tadi, peran orang tua di sini sangat vital atau sangat sentral untuk mengawasi anak-anak ini. Seperti contohnya yang bisa kita lihat misalnya sekarang, kalau zaman kita pada saat SD belum terasa, tetapi anak-anak SD sekarang itu kita lihat dengan Facebook ini mereka sudah berani pacaran anak-anak SD. Bahkan ada kelas 2 SD ya, yang berdasarkan pengalaman kelompok atau dari aplikasi Google mungkin di rumahnya teman-teman pakai. Jadi melalui aplikasi ini orang tua dapat mengontrol dari HP orang tua sendiri terkait apa saja yang dipakai atau dibuka oleh anak-anak ini di dalam Facebook. Jadi melalui itu kami dari kelompok ya, peran orang tua ini sangat vital di dalam pengawasan anak-anak SD tadi dalam menggunakan Facebook. Seperti itu. Terima kasih.
Saya Claudia Mistika Fen dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang pengawasan orang tua terhadap Facebook. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, tidak semua orang tua itu paham akan teknologi. Nah, bagaimana misalnya orang-orang di kampung yang bermisi misalnya cacat terhadap teknologi, tidak mengerti. Nah, mereka tidak mengerti teknologi seperti apa, apalagi dengan aplikasi Facebook. Nah, tetapi anaknya ini bermain Facebook, maksudnya karena anak sekolah, nah itu teman-temannya, jadi bisa main Facebook. Nah, sedangkan mereka ini tidak bisa sama sekali dan tidak mengerti. Nah, bagaimana cara mereka mengawasi anak-anak mereka yang bermain Facebook, sedangkan mereka sendiri dan tidak mengerti cara penggunaannya seperti apa? Supaya nggak sumpah, jadi gini. Kalau tadi mau dibilang gini, orang tua yang gaptek yang gagal gaptek itu, tapi dia punya anak yang Facebook. Nah, bagaimana cara mengawasi? Di sini, meskipun contohnya saya atau teman-teman yang lain yang punya orang tua tidak tahu main Facebook, tidak tahu sama sekali nol soal teknologi, tapi melalui dia lihat sikap anak, dampak dia lihat di anak semakin sering tidak makan, tidurnya pagi sekali, dia bete terus, dia punya muka sudah pucat. Asik nanti ada laporan dari sekolah, ini anak tidur terus di sekolah. Dari sini tanpa perlu dia tahu main Facebook, tahu teknologi, dia sudah bisa melihat gara-gara Facebook dia anak jadi seperti ini, gara-gara Facebook dia punya anak lupa makan, gara-gara Facebook dia anak lupa mandi, gara-gara Facebook dia anak lupa tidur, gara-gara Facebook dia anak tidur. Sekarang sudah 5 biji sudah 5 butir nasi sudah itu. Nah, tanpa perlu dia tahu main Facebook, tapi karena dia lihat dia punya anak yang main Facebook, dia bisa mengawasi di mana gara-gara muncul dampak negatif yang dia lihat dalam diri dia anak. Mungkin tadi sudah mengerti. Terima kasih kepada kelompok karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Neta Anggar dari kelas 12 MIPA 2. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di dampak penggunaan Facebook terhadap perilaku dampak negatif di poin B, Anda menjelaskan tentang mempengaruhi kesehatan. Bisakah Anda memberikan bukti konkret seperti observasi dari website atau sumber terpercaya atau mungkin survei dari penelitian yang sudah Anda lakukan? Kalau ada, tolong disampaikan dan diberikan kepada para penonton sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya melalui website terpercaya, saya rasa tidak perlu karena kita semua juga sebagai pengguna aktif Facebook, kita semua tahu dampak Facebook. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, bagaimana dampak Facebook atau mungkin hanya aplikasi Facebook saja, tapi beberapa aplikasi lain, hanya kami menggunakan Facebook hanya sebagai perwakilan dari aplikasi-aplikasi lain. Karena kami tahu istilahnya juga aplikasi Facebook itu aplikasi yang lebih dikenal atau aplikasi awal sebelum aplikasi-aplikasi terbaru itu muncul. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita atau kita sebagai pengguna aktif remaja? Nah, seperti kita tahu, seperti sudah dijelaskan oleh teman saya Putra. Nah, dampak dari penggunaan Facebook ini, misalnya kita dari awal yang belum pernah kenal media sosial itu, gara-gara sudah ada handphone atau media sosial, nah kita jadi kurang tidur. Jadi istilahnya juga dengan kita menggunakan aplikasi Facebook tidak kenal waktu itu, tentu saja mempengaruhi kita pada kesehatan, mulai dari penampilan yang pucat atau istilahnya kita yang jadi kusut. Nah, itu tentu saja menjadi dampak dari penggunaan Facebook. Kita tidak perlu muncul bagaimana pendapat-pendapat para ahli, karena kita juga sebagai yang punya istilahnya penggunaan Facebook, kita semua itu tahu bagaimana dampak Facebook terhadap perilaku remaja atau yang punya kesehatan remaja. Saya rasa itu saja, kalau tidak ada tambahan. Sekali, yang kalian tulis dan yang kalian presentasikan hari ini adalah sebuah karya ilmiah, karya tulis yang butuh penelitian ilmiah, butuh bukti ilmiah. Jadi kalian harus setidaknya menggunakan observasi atau mencari dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan jika kalian benar-benar effort atau berusaha betul-betul ingin membutuhkan itu tidak dari hanya jurnal saja, kalian butuh penelitian dan penelitian itu harus dilampirkan di dalam karya ilmiah kalian. Terima kasih. Kalau teman kita membutuhkan bukti nyata dari kelas 12, karena subjek penelitian kami dari kelas 12 IPS, kami bisa mengangkat teman kami sendiri dari kelas kami sendiri, yaitu seperti kecanduan Facebook. Bahkan dia itu tidak tidur di kelas, kalau dia tidur terus mukanya pucat.
Dia juga kurang darah. Itu saya menanggapi. Karena kalau teman kita butuh website, kami rasa kami hanya bisa membuktikan dengan bukti nyata karena kami di sini melakukan penelitian terhadap subjek-subjek di kelas 12 IPS semasa terbentuk. Terima kasih. Tadi karena kami sama Canca, jadi saya juga akan menjawab. Teman sama-sama main. Jadi gini teman, karena tadi yang membahas soal dampak dari saya, jadi saya akan menjawab. Nah di sini mungkin kami juga mengakui kekurangan kami bahwa kami tadi tidak melampirkan dia punya bukti observasi maupun bukti survei, tidak sama seperti yang teman kita dan kawan-kawan kali lalu yang kemarin presentasi lengkap sekali. Terima kasih karena kami juga kira-kira ini materinya ringan, jadi mungkin tidak perlu perlu juga, tapi kami tidak sampaikan di slide. Teman Tari bahkan teman Tian tadi sudah tambahkan bahwa tanpa perlu kita cari di website juga kita sudah tahu bagaimana lihat dampak negatif ya, kurangnya kesehatan. Mungkin saya tidak bermaksud apa tadi teman kita mungkin terlalu teoris gitu karena harus ya memang benar, saya akan mengakui juga teman kita itu teoritis bukti-bukti ya, tapi untuk materi yang ini kami kira saya sebagai yang membahas dari tentang dampak tidak perlu kita cari website apa sih dampak ini negatifnya ini bagi kesehatan dampak Facebook. Nah karena tadi kematian sudah jelas subjek penelitian kami itu kelas terbuka dengan bagaimana yang dia website itu tidak punya muka pecah begini karena dampak Facebook tidak tuh. Jadi kita tinggal tanya apakah selama ini kau punya contoh berapa jam tidur di Facebook, harus dimakan atau tidak, apakah Facebook pengaruh terhadap punya kemampuan belajar, apakah Facebook berpengaruh terhadap punya interaksi terhadap orang lain. Nah di situ teman kita, tanpa kita perlu gini cari di website yang Facebook, tanpa perlu kita cari di game juga kita bisa lihat sendiri itu dari teman-teman kita. Nah mungkin teman kita masih banyak yang tidak jujur, tapi pasti ada yang jujur gini. Saya juga kurang tidur, lihat saya punya mata ini hitam semua, lihat saya punya apa ini lambung bunyi terus, lapar terus. Nah situ tanpa kita perlu website juga kembali kami tegaskan kita tanpa perlu website juga kita tidak bisa melihat sendiri apa dampak negatif terhadap kesehatan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, kalian membahas tentang dampak perilaku Facebook terhadap perilaku siswa. Saya tanyakan yaitu apa dampak dari Facebook bagi perilaku siswa, yaitu lebih khususnya di psikisnya, apa itu efeknya bagi psikis siswa? Karena dari tadi saya dengar penekanannya itu hanya itu saja. Teman yang sudah bertanya, jadi karena di sini tadi kami lebih cenderung membahas tentang yang punya dampak terhadap kesehatan, nah kami juga lupa tadi membahas tentang bagaimana pengaruh terhadap psikologinya. Jadi di sini teman-teman, bukan hanya Facebook saja, dengan kita membuka HP saja, itu saja mempengaruhi kita punya saraf atau kita punya daya ingat. Maksudnya bagaimana? Kita membuka HP itu, dia punya sinar PC itu, tentu saja mempengaruhi kita punya sistem saraf otak. Nah ini yang akan mempengaruhi dia punya sistem kerja otak atau psikologi pengguna atau dia punya kita sebagai pelajar yang menggunakan aplikasi Facebook. Terima kasih untuk saya tadi. Jadi sederhananya begini, kalau kau ada pacar itu, yang kau ingat itu bukan pelajaran, tapi yang kau ingat terus itu kau punya pacar. Nah itu contoh konkret bahwa Facebook itu mempengaruhi kau punya psikis atau kau punya ingatan. Yang kau ingat itu bukan ini les, padahal ujian besok, ujian matematik itu PEDU, coba lupa duit, kau lupa ini gitu. Jadi itu yang kita maksud sebagai gimana Facebook itu berpengaruh terhadap daya ingat atau psikologis seorang. Maaf, saya kurang puas dengan jawabannya karena saya kan bertanya tentang psikisnya. Maksudnya, apakah berpengaruh itu atau sifatnya? Tentu pasti ada itu kan? Ya. Misalnya, apakah dengan
dia bermain Facebook sehingga ini membuat dia malas. Yang saya tanya maksudnya cuma seperti itu. Terima kasih. Pada tadi teman sudah tahu sedikit dari dia, ada orang-orang yang cenderung karena saking dia sering main HP atau khususnya main Facebook tadi, mulai sikapnya atau sifatnya dia mulai individualis, menutup diri, tidak mau keluar nama, maka di buku terus di dalam selimut ini sampai yang gara-gara main Facebook dia itu cenderung mulai timbul sikap individualis atau menjauhkan diri, kurang interaksi dengan orang dari Agus dari kelas 1. Di sini saya masih ingin bertanya tentang pengawasan orang tua. Nah, tadi kami minta jawaban tambahan dari Kakak Putra. Nah, jadi tadi dia bilang bahwa pengawasan orang tua itu bisa dilihat dari dampak perilaku anaknya. Nah, bagaimana jika begini? Kan seperti yang kita tahu, tidak semua orang tua setiap hari itu ada di rumah. Ada yang sangat aktif dalam bidang pekerjaannya. Bagaimana cara dia mengawasi anaknya dan memperlihatkan perilaku anaknya dalam penggunaan media sosial ini? Sekian dan terima kasih. Dari siapa? Jadi untuk terkait seperti kasus ini, misalnya orang tua ada sibuk bekerja, jadi mungkin kurang sempat melihat anak atau mengawasi anaknya di rumah. Jadi kami mengambil contoh atau kasus yang terjadi, teman-teman juga pasti tahu bahwa ya, rata-rata orang tua yang sibuk di kantor, misalnya lembur sampai malam, itu rata-rata orang tua yang bekerja di kantor dinas atau kantor-kantor swasta yang tinggalnya atau letak kantor atau tempat tinggal orang tua adalah di kota. Jadi kalau dari kami, kalau misalnya yang tinggalnya di kampung-kampung, jadi saya pikir mungkin setelah mereka pulang jaga pun jadi langsung di rumah. Tetapi kami mengambil contoh atau kejadian nyata bahwa misalnya yang di kota atau di Luteng sedang kita tahu, mungkin ada teman-teman yang ada istilahnya kolaborasi. Nah di sini bagaimana orang tua tersebut mengawasi anak-anaknya? Seperti tadi yang kebetulan tadi saya yang jelaskan bahwa di dalam Android, karena Android ini kan sudah terkoneksi secara otomatis dengan pihak Google juga yang bisa masih mempunyai hubungan dengan Facebook. Nah di sini ada yang namanya tadi seperti yang saya jelaskan itu sistem untuk mengawasi anak-anak. Jadi bagaimana apa yang di HP anak-anak ini dibuka, batasan dengan HP, misalnya dari jam 6 sore sampai kalau waktu itu sampai jam 9 malam. Jadi terserah orang tua itu bisa mengatur anak-anak. Jadi dari situ ketika orang tua jauh atau orang tua berada di kantor dan anaknya di rumah, orang tua itu masih tetap bisa mengawasi secara langsung, secara tidak langsung melalui HP. Jadi dari HP muncul notifikasi pada HP. Seperti yang kakak Sandi bilang, itu orang banyak yang di kota. Nah, menurut saya ini tidak semua orang tua mau mengawasi anaknya melalui apa yang kita bilang tadi, mencari teknologi tentang pengawasan anaknya. Nah, menurut saya tidak semua orang tua mau cari tahu tentang anaknya dan mau mengawasi anaknya lewat apa yang kakak Putra bilang. Bagaimana kalau dan begini juga ada orang tua bahkan walaupun begini permisi mereka PNS atau kerja di kantor-kantor swasta, ada yang begini mereka sekali lagi pertanyaannya teman Abre tadi gaptek agar teknologi, ada juga begini orang tua tidak ada HP atau bahkan dia juga biarpun dia PNS dia tidak tahu tentang teknologi sekarang. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Contohnya saya tadi sendiri, bagaimana orang tua saya memang bekerja tapi gaptek. Nah, bagaimana mereka bisa memantau atau mereka bisa mengetahui? Nah, dan mereka dari saya punya wajah, mereka bisa lihat kalau misalnya perubahan mungkin saya punya mata jadi lebih gelap atau bagaimana. Tentu saja itu menjadi
ini. Seperti saja Contohnya teman-teman dan berarti ini ya ada anak. Nah, bagi contoh, ada contoh dari saya contoh atau contoh lain contoh. Kalau sudah nanti contoh kalau sudah punya anak gitu ya, nanti tidak ada HP. Nah, contohnya tanya, lihat dari kondisi kesehatan. Dan pastinya orang tua sangat tahu dia punya kondisi anak, tanpa perlu harus setiap hari dia awasi. Dia tinggal lihat ini, contohnya, petani pas tidur bagi, tambah kita lucu kalau itu pasti ya, nanti pasti ada penyakit itu. Nah, orang tua yang paling ngerti kita, tanpa perlu mereka harus harus setiap hari mengawasi kita, harus jalan dengan sekolah itu. Lihat risiko cara-cara. Dia langsung dia lihat dulu, lihat dari kondisi kesehatannya semakin menurun. Dia bisa tahu dia punya anak sudah berubah atau dia punya mengalami dampak negatif dari Facebook. Maka bisa satu penanya lagi, tapi kalau Lagi, biar ambil di sana. Nah, tengok. Pertanyaannya tadi, saya lagi-lagi kenapa para remaja mengetahui dampak negatif dari Facebook itu banyak dan dengan tahun lalu itu masih menggunakannya. Nah, kita ambil contoh dalam atau kita ambil seperti tadi penelitian kami itu di siswa kelas 12 IPS SMA 1 Lombok, atau saya pikir kita semua saja dalam menggunakan Facebook atau dalam pertama kali kita menggunakan Facebook kita itu tidak mendapat sosialisasi dari orang-orang yang sebelumnya telah menggunakan Facebook. Saya pikir kita ketika mendaftar itu kita hanya daftar saja seni bisa dapat teman. Jadi seperti itu. Jadi dalam proses perjalanannya setelah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun menggunakan Facebook, dari situ baru bisa diketahui kalau menurut kelompok dampak negatifnya. Atau kalau saya ambil contoh, jadi di SMP kami dulu itu dilarang membawa HP. Ada ini saya ambil contoh data dari kakak kelas kami pada saat kami kelas 1. Jadi pada saat jam pelajaran mereka bolos ke asrama dan bermain Facebook. Setelah yang masih di seminari, dan pada jam pelajaran dia itu bermain Facebook dan mengupload foto profil atau mengupdate foto profil. Nah, dari sini dia itu melaporkan ke pembina atau kalau saya tidak salah waktu itu ke guru. Nah, dari sini itu kan memberikan dampak negatif bagi kakak kelas tersebut. Nah, dan ujungnya 4 atau 5 orang pada saat itu diskors. Nah, itu mengapa? Karena dalam penggunaan Facebooknya, dalam penggunaan Facebook itu tadi dampak negatif adalah mereka itu lupa akan jam, bahwa pada saat itu adalah jam pelajaran. Nah, saya berikan contoh yang kedua. Nah, bahkan di Manggarai atau di Ruteng ini juga sering terjadi kasus seperti itu. Dalam proses perjalanannya, ketika misalnya abang lalu mereka dekat pacaran dan berakhirnya apa memberikan dampak negatif. Bisa ketemu di Golo Nusa sebentar sore seperti itu. Jadi yang kita tahu rata-rata ketika mengajak ke tempat-tempat sepi seperti itu ya akan memunculkan dampak negatif seperti yang teman Peter jelaskan tadi, yaitu pemenuh aksi seperti itu. Terima kasih. Baik, dengan ini saya selaku moderator akan menutup seminar karya ilmiah kelas 12 IPS 4. Pada Pak Semakin bisa mengembangkan. Ada benar ya? Ada benar.